Ya, Saudara, tim penilai kinerja aksi konvergensi stunting Papua Barat Daya menilai Pemda Sorong Selatan berhasil menjalankan aksi konvergensi tersukses kedua setelah Kabupaten Sorong menurunkan prevalensi stunting menjadi 16% tahun 2023. Wakil Bupati Sorong Selatan Alfonsesa selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bersyukur karena komunikasi intervensi spesifik dan sensitif tim yang dilakukan selama ini berhasil menempatkan Sorong Selatan di urutan kedua di bawah Kabupaten Sorong setelah pemekaran Papua Barat Daya, karena sebelum pemekaran provinsi berada di urutan 10 dari 12 kabupaten dan 1 kota, sehingga bertekad memerdekakan Sorsel dari stunting dengan program anak asuh yang akan disenangkan Bupati sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pak Wakil Bupati, selaku tim percepatan penurunan stunting Sorsel, pemirsa kita ingin tahu kerja-kerja serius apa yang sudah dilakukan Pemda Sorsel sehingga dinilai berhasil menurunkan angka prevalensi stunting. Iya, baik. Begini, menurut Perpres 72 2021 itu, sebagai Wakil Bupati, saya sebagai semacam ketua atau penanggung jawab begitu. Nah, saya coba dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada, kita termasuk TNI dan Polri, kita terus melakukan pertemuan hampir seminggu 2-3 kali kita bertemu untuk kita melakukan evaluasi dan kita melakukan mendata kembali kasus-kasus yang ada di 15 distrik di Sorong Selatan dan hampir di beberapa kampung. Dari hasil evaluasi kita, ada satu distrik yaitu distrik Kaur yang sampai hari ini tidak ada kasus stunting. Nah, dari situ kemudian ada 8 aksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres itu untuk harus ditindaklanjuti. Kita terus tindaklanjuti, kita datangi anak-anak yang ada di kampung-kampung melalui dinas kesehatan, melalui pelayanan posyandu, bayi-bayi, balita, anak-anak kita yang ada di kampung-kampung itu ditimbang, diukur, dan kemudian berdasarkan data terakhir bahwa kami di Sorong Selatan itu berdasarkan data EPPGB itu kita sudah turun dari tahun 2000, kasusnya sudah dari 2021 itu ada 3.000 lebih, kemudian 2022 itu sudah berkurang sampai terakhir di 2023 hari ini pada bulan Mei, pengukuran terakhir kita di bulan Mei itu kasus kita sudah ada di angka 16%. Sekitar 16%. Ya, 16%, sekitar tersisa 200 lebih bayi stunting di Sorsel yang kita akan secepatnya kita mau turun. Kita sudah bentuk tim yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tetapi juga seluruh perangkat pemerintah untuk kita pergi dan melakukan pendataan dan pengukuran kembali terhadap bayi-bayi yang mungkin belum sempat kita timbang. Nah, sehingga kita harapkan bahwa dalam waktu ini sampai pada bulan Desember nanti ya kita bisa mendekati target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 14%. Tapi kita juga bertekad untuk khusus di Sorong Selatan kita kasih turun sampai kalau bisa di bawah 14%. Kan tadi disebut banyak OPD dan bahkan TNI Polri dilibatkan. Bagaimana koordinasi dibangun agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan di lapangan? Khusus untuk TNI dan Polri kita biasa berkoordinasi terkait dengan data kasus di kampung mana yang ingin ditangani oleh TNI langsung terjun ke sana. Sementara oleh kita melalui petugas-petugas kita ke kampung-kampung, lalu mereka bekerja sama dengan posyandu yang ada di kampung-kampung, para kader-kader kita untuk mereka terus cari menemukan bayi-bayi atau anak-anak balita kita yang ada di kasus-kasus itu. Ya, itu yang namanya intervensi spesifik. Jadi kita turun melalui OPD terkait dengan melibatkan para kader, turun dan
cari temukan bayi yang diduga, diukur, ditimbang gitu. Kemudian namanya intervensi spesifik itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui OPD terkait untuk membangun fasilitas dalam rangka mencegah. Misalnya kita bangun rumah, bangun air bersih, bangun MCK, bangun jalan, jembatan, supaya ada akses yang baik bagi masyarakat kita di tempat-tempat yang sulit. Mereka bisa mendapatkan upaya dalam rangka juga mereka bisa terhindar dari anak-anak kita dari kasus ini untuk jangka panjang. Iya. Sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting, Anda yakin target yang tadi Anda sebut di awal itu bisa menurun di bawah target nasional itu? Oh, saya sangat yakin sekali karena kita sudah rapat, kita membentuk tim yang kemudian nanti kita beri nama pola asuh begitu. Jadi pembentukan kita bentuk orang tua asuh yang terdiri dari seluruh pimpinan OPD beserta dengan unsur-unsur yang lain, itu melibatkan aparatur di tingkat kecamatan, di tingkat distrik, kampung. Kemudian kita juga melibatkan TNI melalui Babinsa, kemudian kepolisian melalui Babin Kamtipmas. Kita sementara kita fokus untuk selesai 17 Agustus memeriahkan HUT RI ini. Setelah itu kita kumpul untuk kemudian akan di-launching orang tua asuh oleh Bapak Bupati, dan tim ini sudah siap untuk bergerak sampai di kampung-kampung. Kita temukan anak-anak yang ada dalam kasus itu dan kita terus menyelesaikan itu, sehingga ya kita target di bawah 14%, tetapi kalau memang harus bisa sampai zero, kenapa tidak begitu. Dan itu sudah menjadi komitmen kami di tim. Teman-teman semua sudah siap, pokoknya kita harus mencapai di bawah 14%. Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, terima kasih Anda sudah berbagi di CWM News. Oh, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman pimpinan OPD, kemudian kepada seluruh masyarakat, teman-teman tentara dan polisi yang sudah berpartisipasi sama-sama merasa bertanggung jawab untuk kita menyelesaikan masalah stunting ini bagi kemajuan bangsa, tapi khususnya di Kabupaten Sorong Selatan. Terima kasih Pak.